yang mati. Tetapi kita mengatakan Allahumma taqabbal minni wali ummi, umpamanya yang telah mati, maka dengan seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu, kemudian di antara adabnya bahwa ya sebagian jumhur ulama mengatakan afdal kalau menghadap kiblat, karena sebaik-baik majelis adalah menghadap kiblat. Kemudian disunnahkan bahwa pisaunya atau goloknya atau alat sembelihnya adalah tajam, ya, adalah apa? Tajam. Kemudian ya sunnahnya adalah direbahkan. Jadi disunnahkan apa? Direbahkan. Kemudian di dalam sunnahnya bahwa Nabi SAW menghimpitnya dengan lututnya. Artinya di antara paha beliau dengan kakinya ataupun dengan lututnya dihimpit, kemudian disembelih. Dan tentunya kalau kambing tidak usah dibantu orang, ya, menyembelih, disembelih oleh sendiri ya. Dan itu sunnahnya. Jadi kalau nanti yang kalaupun di sini bersama-sama menyembelih, maka kalau sebisa mungkin kalau kambing sendiri, karena tentunya niat melafadzkan takbirnya, tasmiyahnya, kemudian doanya apabila diri sendiri, maka akan lebih akrab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal yang secara khusus ya, amal yang secara khusus yang dianjurkan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Adapun amalan yang kedua adalah amalan yang mutlak. Jadi amalan yang mutlak. Jadi amalan yang mutlak. Amalan yang khusus adalah salat ya. Yaitu salat Idul Adha. Maaf kelewat, adalah salat Idul Adha. Salat apa? Idul Adha. Salat Idul Adha menurut pendapat yang roji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim untuk melakukannya. Jadi wajib bagi setiap muslim adalah untuk melakukannya. Jadi amal yang khusus adalah haji, umrah, saum, ya, salat, kemudian apa? Udhiyah, sembelihan. Ini adalah amalan yang secara nasnya tidak bisa dilakukan kecuali dalam hari-hari ini. Jadi kecuali dalam hari-hari ini secara mutlak, yaitu tadi saum Arafah. Nah, adapun amalan-amalan yang lain, maka seluruh bentuk amalan dianjurkan untuk kita lakukan dan diperhatikan, seperti sholat berjamaah, ya, sholat rawatib, ya, sholat rawatib, bersedekah, birru walidain, seluruh amal dianjurkan untuk kita melakukannya dan memiliki perhatian. Pokoknya di hari-hari tersebut, termasuk kalian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, semakin semangat di hari-hari tersebut. Kenapa? Karena amalan tersebut, amal soleh tersebut pada hari-hari tersebut dinyatakan oleh Nabi SAW ahabu ilallah, azka indallah, a'zamu ajran, di mana dikatakan amalan yang paling dicintai di sisi Allah, amalan yang paling terpuji di sisi Allah, amalan yang paling besar pahalanya dilakukan pada 10 hari ini. Jadi diamalkan pada 10 hari ini. Tetapi ada yang lebih utamanya, bahwa dikatakan amalan yang paling baik pada tanggal 10-nya adalah udhiyah, yaitu menyembelih. Nah, maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada yang tidak udhiyah kecuali yang tidak punya gitu. Dan perlu dipahami bahwa udhiyah itu bukan seumur sekali. Jadi udhiyah itu bukan seumur sekali. Oh, saya mah udah udhiyah seumur sekali, dulu tahun dulu, jangan. Sebab dikatakan keutamaannya itu setiap tahun, fadilahnya itu setiap tahun. Maka diusahakan untuk bisa melakukannya pada hari itu. Jadi melakukannya apa? Pada hari itu. Bahkan ya, kalau hadis yang tadi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man kana lahu sa'ah
walam yudhi fala yaqrabanna musallana wa fi riwayatin masajidana. Di mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang punya uang atau punya kambingnya atau punya sapinya atau punya untanya tetapi tidak berudhiyah, tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat kepada masjid kami, kepada musola kami. Ya. Dan ini sebuah ancaman. Karena keutamaan pada hari itu untuk apa? Berkurban. Dan berkurban menurut para ulama ini sah dan diterima dan terpuji mau dilakukan oleh anak kecil, oleh orang dewasa, oleh orang merdeka, oleh hamba, oleh pemimpin, oleh rakyat, oleh setiap orang, mulia dilakukannya. Tidak ada artinya garis pemisah. Keutamaannya akan didapatkan kalau dilakukan oleh anak kecil, maka bapaknya akan mendapatkan pahala. Selain anak itu pun mendapatkan apa? Pahala. Jadi selain mendapatkan apa? Pahala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah satu peringatan untuk kita semua, tazkirah agar kita memulai menghitung. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 1? Ya. Hah? Tanggal 1 Zulhijjah? Hari apa? Dimungkinkan hari berapa? Hari Jumat? Hari apa? Hari Sabtu. Jumat ya? Hari Jumat. Dan tidak mengapa apabila orang akan melakukan saum dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, karena itu disatukan dengan hari yang lainnya. Tidak mengapa insyaallah. Sampai di sini barangkali pembahasan untuk sore hari ini. Hah? Tanggal 6 hari apa? Hari Senin. Iya, hari Sabtu atau hari Ahad ya. Kemungkinan hari Sabtu atau hari Ahad ya. Nah, kita buka forum soal jawab. Tetapi untuk pertama kali kita memberikan kesempatan untuk para pemirsa Insan TV yang bertanya dari tempat yang jauh. Bismillah, pertanyaan yang pertama dari Bapak Taufik di Bondowoso, Jawa Timur. Kalau orang Sunda Bandawasa, karena ini Jawa jadi Bondowoso. Kalau puasa hanya tanggal 9 Zulhijjah apakah boleh? Boleh. Jadi boleh kalau mengkhususkan tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Tidak mengapa dan hukumnya boleh. Bila seorang hendak berkurban, qadarullah juga ada anggota keluarga yang belum akikah. Bolehkah sembelihan tadi dengan dua niat ibadah, yaitu kurban juga akikah? Dari Bapak Abu Ihsan, tapi tidak menyebutkan tempatnya dari mana ya. Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin ya, akikah dengan kurban, mana yang harus didahulukan? Maka wallahu alam kita membaginya kepada dua jenis. Kalau seseorang hanya punya satu kambing atau cukup untuk satu kambing uang, lalu bertepatan tanggal 10 Zulhijjah dengan hari yang ketujuh dari anaknya. Jadi dia punya kambing satu atau punya kambing dua. Pada tanggal 10 Zulhijjah itu juga hari ketujuh anak lahir.
maka Allah Ta'ala a'lam baginya mendahulukan akikah. Jadi dia akikah dulu untuk anaknya dan tidak berkurban. Hal itu dikarenakan penekanan dalil tentang perintah akikah sangat kuat penekanannya ketimbang kurban. Tetapi apabila yang dimaksud ini belum akikah karena udah lewat hari yang ketujuh, maka wallahu a'lam, karena keutamaan kurban tanggal 10 itu tidak akan bisa diulangi dalam hari yang lain, maka didahulukan berkurban. Lalu carilah jalan untuk melakukan akikah di hari yang mana saja. Karena pendapat sebagian para ulama boleh berakikah setelah lewat hari yang ke-21 atau hari yang ke-7. Karena tentunya keutamaan berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah dilipat gandakan. Dan harinya tidak bisa bergeser. Adapun untuk berakikah bisa di bulan yang lain dan di hari-hari yang lain. Maka mudah-mudahan dia berkurban dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan baginya untuk berakikah. Juga tidak merupakan syarat bahwa orang yang akan berkurban orang yang setelah selesai menunaikan akikah. Hal itu karena kita tidak mendapatkan satu riwayat bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim yang dulunya belum diakikahkan imma sebab masuk Islamnya terakhir, maka tidak ada riwayat bahwasanya mereka itu tidak berkurban alasan karena belum berakikah. Wallahu ta'ala a'lam. Amalan apakah yang paling utama pada 10 hari awal bulan Zulhijjah? Apakah harus dengan amalan yang lain? Tadi saya katakan amalannya ada dua. Ada amalan yang nasnya secara jelas keutamaannya waktunya hanya pada waktu itu, seperti haji, umrah, saum Arafah, kemudian udhiyah, kemudian sholat, kemudian takbir, ya, takbir tahlil. Ini nasnya jelas diutamakan pada hari-hari tersebut, walaupun sebagian amal juga bisa dilakukan yang lainnya. Adapun amalan yang kedua, maka pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Ta'ala, silahkan melakukan seluruh amal yang baik. Sholat berjamaah, bersedekah, sholat rawatib, berbakti kepada orang, memberi makan kepada miskin, menengok orang sakit, ya. Dan seluruh amalan apabila dilakukan pada hari-hari tersebut, maka itu lebih baik ketimbang diamalkan pada hari-hari yang lainnya. Saya seorang perempuan, bagaimana kalau di awal bulan Zulhijjah sedang haid? Amalan apa yang bisa saya kerjakan di bulan tersebut? Masya Allah. Mudah-mudahan penanya ini diberikan kesemangatan untuk senantiasa beramal, karena menunjukkan dia bertanya tentang amal apa yang dia tidak bisa. Maka bagi yang haid masih banyak sedekah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, memberi makan kepada fakir miskin, ya, membantu orang, ya, menyembelih sembelihan, ya, dan amal-amal yang lainnya selain sholat dan saum. Karena yang dilarang bagi wanita yang haid hanya sholat dan saum, hanya sholat dan saum. Masih banyak sekali amalan yang bisa dilakukan. Dari Bapak Denny di Banjarmasin, ya. Kami suami istri belum akikah bulan Zulhijjah ini, ada rezeki ingin kurban. Mana yang harus didahulukan? Tadi saya jelaskan, Allah alam, bagi Bapak mendahulukan kurban. Nanti akikah bisa dilakukan kapan saja.
Bolehkah kita berkurban sedangkan kita masih punya utang? Dari Ibu Sumayyah di Bengkulu. Nah, tergantung di sini, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh pemirsa Insan TV, tergantung utangnya. Kalau utangnya mudayyak, in kana dainuhu mudayyaqan, apabila piutangnya atau utangnya itu sempit, harus dibayar pada hari-hari tersebut, maka bayar utang didahulukan. Tetapi apabila piutang ataupun utangnya muwassa, artinya luas, di mana si yang mengutangkan kepada kita memberikan keluasan, kapan saja Anda akan membayarnya, silahkan. Maka wallahu ta'ala a'lam, dahulukanlah berkurban, karena ada keutamaan untuk beribadah di hari itu. Adapun untuk membayar utang bisa dilakukan di lain waktu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Untuk yang menyembelih hewan kurban, apakah sebagai imbalannya bisa diberi daging atau uang? Tidak boleh daging sembelihan dari kurban dibayarkan kepada penyembelih. Jadi tidak boleh dibayarkan untuk penyembelih, tidak boleh ya. Nah, akan tetapi bayarlah dengan upah. Tetapi kalau memberi hadiah tidak apa-apa. Sekarang penyembelih, umpamanya yang jagal dikasih dagingnya oleh kita, tapi bukan sebagai bayaran apa? Dari menyembelih itu, maka boleh. Adapun dana menyembelih, maka dibayar dengan bayaran yang bukan dari daging. Sebab daging itu hanyalah untuk disedekahkan. Jadi daging itu hanyalah untuk disedekahkan dan untuk dimakan. Bahkan para ulama mengatakan sunnah, bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib yang menyembelihnya memakan dagingnya. Jadi kita yang menyembelih maka disunnahkan, sebagian para ulama mengatakan diwajibkan untuk memakannya. Bahkan para ulama mengatakan 1/3 untuk dimakan hari itu, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 adalah untuk ngerek. Ngerek tahu nggak? Untuk disimpan. Ya, untuk bulan berikutnya tidak mengapa, atau untuk hari-hari apa? Berikutnya. 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk disimpan. Ya, untuk apa? Disimpan. Bahkan ada sunnah dalam Idul Adha itu makannya ditangguhkan, artinya tidak berbuka ya. Berbukanya setelah apa? Setelah sholat, agar sembelihan menjadi pertama yang dimakan oleh kita. Nah, ini adalah poin yang sangat penting yang kita bahas. Masih ada waktu 5 menit lagi atau 10 menit untuk ikhwan jamaah, tidak untuk santri dulu, untuk ikhwan yang ingin bertanya tentang masalah ini, silahkan. Ada yang mau bertanya dari para jamaah? Ya. Iya. Hal-hal yang tidak dibolehkan bagi yang akan berkurban atau disunahkan untuk ditinggalkan, ya salah satunya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jadi tidak boleh mencukur. Jadi apabila masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah, maka dia tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya, tidak memotong kumisnya dan yang lainnya, tetapi sampai dia menyembelih. Jadi sampai dia apa? Menyembelih.
itu diantara yang dilarang atau peraturan bagi orang yang akan menunaikan sembelihan. Jadi yang akan menunaikan sembelihan. Adapun kaifiah yang lainnya tidak ada secara khusus bagi yang akan menunaikan sembelihan syariat-syariat tertentu. Wallahu taala alam. Ada dari ikhwan yang mau bertanya? Ya. Ya. Gimana? Berkurban dari hasil berbekam. Hah? Oh, kurban hasil mengutang. Ya. Bolehkah kita berkurban dan mengutang? Tidak mengapa, insyaallah. Dengan syarat tidak memberatkan kita, sehingga kita terbebani dengan utang itu. Kalau kita punya rancangan bahwa di bulan besok kita akan dapat arisan, pokoknya di bulan besok kita akan dapat keleluasaan, tidak mengapa. Bahwa kita berutang untuk ibadah, berutang untuk untuk membeli kambing, tidak mengapa insyaallah. Tetapi jangan memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Silakan. Ada lagi? Ya. Enggak. Yang menyembelih laki-laki. Wanita tidak menyembelih. Ada lagi yang mau bertanya dari ikhwan? Ya, kalau tidak ada, dianggap cukup karena hari ini maghribnya lebih muda. Kaum muslimin di mana saja berada, pemirsa Insan TV dan seluruh ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, dan demikian juga kami Mahadiyahus Sunnah, Yayasan Ihya'us Sunnah mengajak kepada seluruh ikhwan untuk berkurban bersama di mahad ini, dan untuk menyemarakan sunnah ini, syariat ini. Kita insyaallah akan sama-sama berkurban di sini dan sholat Idul Adha di sini, insyaallah di lapangan ya. Dan mudah-mudahan untuk ikhwan yang belum diharap segera untuk artinya bersama-sama menyembelih di sini. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.